Nomor satu, yang pertama model komunikasi linear, yaitu model komunikasi yang sangat sederhana dan menggambarkan komunikasi berlangsung secara satu arah. Arus pesan digambarkan bersifat langsung dari pengirim pesan ke penerima pesan. Dalam model komunikasi linear tidak terdapat konsep umpan balik dan penerima pesan bersifat pasif dalam menerima pesan. Yang kedua, model komunikasi transaksional, yaitu model komunikasi yang menekankan pada pentingnya peran pengirim pesan dan penerima pesan dalam proses komunikasi yang berlangsung dua arah. Model komunikasi transaksional mengaitkan komunikasi dengan konteks sosial, konteks hubungan, dan konteks budaya. Dalam model ini digambarkan bahwa kita berkomunikasi tidak hanya sebagai ajang untuk pertukaran pesan, melainkan untuk membangun hubungan. Yang ketiga, model komunikasi interaksi, yaitu model komunikasi yang menggambarkan komunikasi berlangsung dua arah. Umumnya model komunikasi interaksi digunakan dalam media baru seperti internet atau media komunikasi modern. Yang nomor 2, dalam komunikasi nonverbal memberikan penekanan khusus dalam mengatur pesan yang ingin disampaikan, sehingga dapat terjadi kesamaan pada saat mengungkapkan pesan yang disampaikan secara variabel. Kategori utama nonverbal. Yang pertama, ekspresi wajah, yaitu jenis komunikasi nonverbal yang paling umum digunakan. Bahkan tidak jarang kita sudah mengetahui informasi yang akan disampaikan lawan bicara bahkan sebelum ia menggunakan kata-kata, hanya dengan melihat ekspresi wajahnya. Sebagai contoh, senyuman atau cemberut saja sudah dapat memberikan informasi yang cukup banyak dari lawan bicara. Yang kedua, tatapan mata. Tatapan mata berperan besar dalam komunikasi nonverbal. Dari cara melihat, menatap, atau bahkan berkedip pun sebenarnya sudah bisa mengirimkan suatu informasi. Saat melihat seseorang yang disukai misalnya, maka frekuensi berkedip akan meningkat dan ukuran pupil akan membesar. Sementara itu dari cara melihat seseorang bisa diketahui perasaan seperti benci atau cinta. Yang ketiga, gestur. Gestur atau gerakan tubuh manusia merupakan salah satu jenis komunikasi nonverbal yang paling mudah dibaca. Contoh komunikasi nonverbal menggunakan gestur adalah menunjuk, melambaikan tangan, maupun memperagakan jumlah angka tertentu. Hal ini tentu merupakan hal yang sangat penting yang sangat sering kita lakukan dalam berkomunikasi. Yang keempat adalah sentuhan. Dari sentuhan yang kita terima atau berikan ke orang lain, bahkan berbagai informasi bisa tersampaikan. Sentuhan menunjukkan keramahan, ajakan, atau bahkan tanda bahaya. Yang kelima, penampilan. Cara berbusana, pilihan gaya rambut, hingga warna yang kita kenakan juga masuk sebagai salah satu bentuk komunikasi nonverbal. Sebab ternyata penampilan bisa menentukan reaksi, interpretasi, hingga penilaian kita terhadap orang lain. Begitu juga sebaliknya, Anda pasti pernah diam-diam menilai orang lain dari penampilannya. Itulah alasannya first impression adalah hal yang penting. Yang terakhir, paralinguistik adalah proses nonverbal dari proses bicara. Contohnya adalah nada bicara, kecepatannya, hingga volume suara kita. Aspek nonverbal inilah yang membantu kita memberikan konteks pada kata-kata yang diucapkan. Aspek tersebut biasa disebut dengan paralanguage. Paralanguage. Nada, kecepatan, hingga volume bicara termasuk di dalamnya. Aspek nonverbal ini memberikan konteks pada kata yang diucapkan. Misalnya, suara yang tinggi digunakan untuk menyampaikan hal yang emosional, sedangkan yang kecil untuk menyampaikan kabar duka. Cara meningkatkan keterampilan komunikasi nonverbal. Yang pertama, gunakan sinyal yang cocok dengan kata-kata Anda. Komunikasi nonverbal seharusnya mendukung apa yang Anda katakan, bukan melawannya. Kalau Anda mengatakan sesuatu namun bahasa tubuh Anda mengatakan sebaliknya, bisa-bisa lawan bicara Anda akan bingung atau merasa kalau Anda orang yang tidak sopan. Yang kedua, arahkan pesan nonverbal Anda pada konteks yang sedang dialami. Misalnya nada suara Anda ketika berbicara dengan anak kecil pasti berbeda dengan nada suara Anda ketika berbicara dengan orang dewasa. Yang ketiga, gunakan bahasa tubuh untuk menyampaikan pesan positif meskipun Anda sedang tidak merasakannya. Misalnya ketika Anda gelisah karena job interview atau presentasi atau kencan, gunakan bahasa tubuh yang positif untuk menyampaikan kalau Anda itu percaya diri meskipun Anda sedang tidak percaya diri. Nomor 3, yang pertama itu receiving atau menerima. Proses mendengarkan diawali dengan menerima pesan dari komunikator baik berupa pesan verbal maupun non-verbal seperti ekspresi wajah, bahasa isyarat, dan lain-lain. Yang kedua, understanding atau memahami, yaitu tahapan di mana penerima pesan berusaha mengerti serta memahami apa yang disampaikan komunikator baik pikiran komunikator maupun intonasi yang mewakili emosi komunikator. Yang ketiga, remembering atau mengingat. Pada tahapan proses mendengar dibutuhkan ingatan agar pesan yang disampaikan dapat diingat dengan baik. Ingatan yang baik sangat berguna agar pesan diterima sesuai dengan yang disampaikan sehingga tidak menimbulkan ambigu ataupun kerancuan. Misalnya dengan ingatan tentang alamat rumah, janji bertemu, arah jalan, dan lain sebagainya. Yang keempat, evaluating, yaitu
yang terdiri dari pengambilan kesimpulan. Tahapan evaluasi merupakan tahap agar pesan yang disampaikan komunikator sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Yang kelima yaitu responding. Tahapan yang terakhir dari proses mendengar adalah komunikasi interpersonal adalah menanggapi atau merespon. Tahapan ini terdiri dari dua macam, yaitu respon yang diberikan pada saat komunikator sedang menyampaikan pesan dan respon yang diberikan setelah pembicara menyampaikan keseluruhan pesan. Cara mengatasi hambatan proses mendengarkan. Yang pertama, buat dalam bentuk tulisan. Kedua, mendengarkan orang lain. Ketiga, mengikuti pelatihan. Keempat, belajar dari kegagalan komunikasi yang lalu. Yang keempat, etnosentrisme dan stereotip merupakan paham yang menganggap bahwa budaya, tradisi, adat istiadat dialah yang paling baik. Perbedaan di antara keduanya yaitu etnosentrisme lebih mengacu pada budaya yang ada, sedangkan stereotip lebih mengacu pada orang atau subjek dari mana ia berasal. Cara mengatasi etnosentrisme dan stereotip. Yang pertama, hindari membuat asumsi. Dilakukan dengan cara tidak berasumsi bahwa orang lain akan bertindak sesuai pola pikir pribadi. Yang kedua, menghindari menghakimi. Dilakukan dengan cara tidak menghakimi perbuatan orang lain yang dilakukan dengan cara berbeda dengan perbuatannya dan menganggap perbuatan orang lain tersebut adalah sesuatu yang salah. Yang ketiga, akui adanya perbedaan.